Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sobari. Selamat siang Bapak. Pak Sobari sekarang di Kecamatan Racet bertugas di unit pelayanan ya. Baik Pak, ya saya semenjak 1 tahun ini bertugas sebagai kasih pelayanan di Kecamatan Racet Pak. Gimana kabarnya? Sehat Pak Sobari? Alhamdulillah, keluarga sehat, saya sehat. Badan fisik alhamdulillah Pak sehat Pak. Alhamdulillah, amin, semuanya sehat ya. Pak Sobari, hari ini mungkin kita akan berbincang-bincang ya. Ya. Jadi saya ucap terima kasih atas waktunya untuk Pak Sobari hari ini. Hari ini perbincangan kita cukup kita yang tahu ya, artinya orang lain juga tidak tahu. Ya. Jadi jangan khawatir pembicaraan kita ini bocor kemana-mana. Gitu. Pak Sobari dalam berdinas atau bekerja di Kecamatan Racet ini sebagai kasih pelayanan, tantangan apa yang Pak Sobari temui sehari-hari selama bertugas di kasih pelayanan Kecamatan Racet? Ya Pak, terima kasih. Saya kira kita kalaupun bertugas di mana pun udah pasti ada tantangannya ya. Baik itu tantangan dari luar eksternal ataupun dari dalam. Dalam hal ini ya terutama di pelayanan memang kita kan melayani masyarakat ya. Masyarakat itu kan istilahnya tidak mau tahu. Pokoknya saya minta dilayani sedemikian rupa dan semaksimal mungkin. Selama ini mungkin tantangan yang paling besar adalah kita belum merasa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama faktor-faktor tersebut itu didorong dari faktor dari luar dan dari dalam, itu permasalahannya. Jadi masyarakat masih belum merasa puas sepenuhnya terhadap pelayanan kita. Oh, tadi Pak Sobari nyatakan bahwa selama bertugas di kasih pelayanan ini masih banyak tantangan yang dihadapi, betul. Baik dari dalam maupun dari luar tadi ya, Iya, betul ya, iya, betul ya. betul. Selain itu apalagi Pak Sobari yang menjadi tantangannya, yang tadi sebut Bapak ada dari luar, dari dalam, apalagi itu? Saya kira nanti kalau misalkan kita kembangkan lagi itu dari luar, dari dalam terutama itu akan banyak faktor yang mempengaruhi itu. Makanya mungkin kalau dibilang penyebabnya ya dua itu aja, dari luar dan dari dalam. Nanti permasalahan terutama dari dalam nih ya, dari dalam kita, kantor kita sendiri itu yang mungkin nanti banyak permasalahan yang perlu dibenahi untuk melayani masyarakat. Oh, jadi tantangan itu terbesar itu dari dalam, Ya, dalam hal pelayan pada masyarakat ya. Untuk tantangan itu menurut Pak Sobari itu seperti apa sih bentuknya itu? Kalau dari dalam ya, terutama itu kita tentang sumber daya tenaga daripada staf-staf dari pelayanan ya, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat itu kadang masih belum maksimal, terutama dalam kedisiplinan ya, kedisiplinan waktu. Kita tahu bahwa pelayanan masyarakat itu dimulai dari jam 8 sampai jam 4 ya, jam kantor dan kantor. Nah, ada beberapa orang yang kebetulan di kita itu di pelayanan ada 7 ya, ada 7 tenaga SDM, 1 PNS, dan yang 6 orangnya itu honorer. Dalam hal ini mereka masih belum disiplin dalam hal waktu. Misalkan kita jam pelayanan itu jam 8, mereka ada aja yang kadang alasan ini dan itu, dan berulang terkadang mereka sampai ke sini baru jam 9 baru sampai gitu, dan itu berulang gitu. Kita tahulah setiap orang punya masalah mungkin ya, tapi kalau misalkan berulang-ulang terus kan akhirnya kan pelayanan kepada masyarakat juga terbengkalai gitu, salah satunya.
dan masih ada beberapa lagi hal lainnya. Jadi tantangan terbesar kalau saya dengar dari sobat ini itu masalah sumber daya manusia. SDM-nya ya. Betul seperti ya. Betul. Ya, tadi yang itu tadi terutama masalah kedisiplinan yang saya dengar gitu ya. Selain itu masih ada lagi nggak tantangan yang Ada ya. Yang paling besar untuk internal itu, internal itu, tapi yang untuk eksternal terutama juga kan berpengaruh ya terhadap pelayanan. Nah jadi di kita ini kan khususnya kecamatan itu untuk di pelayanan ini kita memang melayani adminduk ya, administrasi pendudukan seperti KTP, akte kelahiran, terus kartu keluarga dan juga KIA dan yang lainnya. Terkadang masyarakat itu kan maunya hari itu membuat dan hari itu atau maksimal besok harus sudah selesai. Nah sementara kita harus koordinasi dan nge-link ke dinas lain, dalam hal ini dinas catatan sipil, sehingga kita perlu waktu 1-2 hari bahkan kadang lebih untuk menyelesaikan pesanan-pesanan daripada masyarakat. Nah seperti itu. Nah jadi memang itu sangat mempengaruhi daripada pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita memang tidak seperti misalkan membuat KTP nih ya. Membuat KTP itu kan aturannya itu 1/24 jam Pak ya, harus sudah selesai. Tapi kenyataannya karena memang pencetakan di kita itu bukan dari kecamatan dan kita ngelinknya ke dan dicetaknya di Dinas Catatan Sipil, itu dijanjikan antara 5 sampai 7 hari kerja. Sementara di aturan itu harusnya 1/24 jam. Dan masyarakat kalau udah dijanjikan 5 sampai 7 hari kerja dan mereka akan datang, akan lagi 5 hari sampai 7 hari kerja. Dan terkadang itu memerlukan waktu sampai berminggu-minggu, kadang 1 minggu, 2 minggu, kadang 3 minggu, bahkan berbulan. Itu masih belum selesai juga. Dan masyarakat banyaknya komplainnya ke kita dan mereka tidak mau tahu. Padahal itu permasalahannya bukan dari internal kita, ibaratnya dari luar gitu. Jadi hal yang kayak begitu yang sepertinya memang perlu upaya khusus gimana caranya agar pelayanan kepada masyarakat ini tepat waktu. Salah satunya seperti itu. Tadi kalau saya simak dari pembicaraan Pak Subari ini ada 2 tantangan terbesar ya, dari dalam maupun dari eksternal. Dari dalam itu masalah sumber daya manusia yang mungkin belum jalan ideal ya Bapak. Terus yang luar itu masalah karena ada faktor eksternal ya, itu dari OPD lain lah, di mana harus pencetakan itu dilakukan oleh Dinas Dukcapil. Sejauh mana Bapak sudah meminimalisir tantangan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak? Upaya-upaya yang sudah dilakukan sesuai dengan bukannya janji ya, informasi yang diberikan dari OPD lain dalam ini Dukcapil. Semisal 5-7 hari kerja belum selesai, kita membuat semacam bukti. Jadi pelanggan atau masyarakat yang membuat KTP tersebut kan harus di awalnya tuh harus daftar online melalui WhatsApp. Nah, kita minta bukti WhatsApp yang telah mereka lakukan ke Dukcapil dengan nomor yang telah ditentukan. Kita minta, Bapak, Ibu, tolong bukti dari WhatsApp tersebut diberikan kepada kita, biar kita yang akan nanti menanyakan ke OPD tersebut. Permasalahannya dari mana? Jadi kita juga pengen tahu kok kenapa waktu yang telah ditentukan kok tidak tepat. Biasanya seperti itu kita. Jadi screenshot dan di print kemudian kita bawa ke Dukcapil. Biasanya kalau seperti itu yang penting ada data dan memang pada saat daftar online-nya itu benar, biasanya mereka bisa langsung dicetak pada hari itu juga. Yang penting ada bukti bahwa mereka itu telah melakukan daftar online. Itu salah satunya. Dan yang lain juga sama, kartu keluarga, terus KIA dan
akte kelahiran ya. Itu sama seperti itu upaya-upayanya selama ini baru seperti itu. Dan saya sih inginnya ada upaya lain ya, upaya lain semisal ada komplain dari masyarakat itu bisa langsung ke OPD tersebut. Jadi artinya mereka bisa bertanya, ini kenapa permasalahannya, kok saya membuat KTP KK dan lain sebagainya kok nggak terbit-terbit gitu kan. Jadi harusnya mereka itu ada semacam nomor pengaduan lah yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak pure bukan menyalahkan si komplain ke kita ya, ke kita sebagai yang di bawah, yang mana kita tahu bahwa di kecamatan ini kan sistemnya hanya menginput data. Jadi sementara ketentuan dan pencetakan itu adanya di sana. Demikian Pak. Jadi saya lihat tadi, saya simak juga bahwa upaya telah dilakukan oleh Pak Sobari dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di internal mungkin tadi sebutkan bahwa setiap pemohon layanan itu screenshot ya, pendaftaran pelayanan melalui WA. Terus tim pelayanan nanti membawa bukti screenshot ke Dukcapil. Terus tadi ada harapan juga ya, pada harapan bahwa diharapkan misalnya untuk pelayanan itu juga ada, tadi saya dengar sih ada kontak pengaduan ya dari dinas Dukcapil, customer service begitu ya. Terus dari dinas Dukcapil sehingga masyarakat bisa langsung menelpon atau komplain terhadap kalau ada keterlambatan layanan. Betul ya? Betul Pak. Kira-kira dari harapan itu Pak Sobari itu siapa yang diharapkan mendukung ini sehingga apa yang diharapkan itu bisa terlaksana, pihak-pihak yang diharapkan mendukung. Baik, saya kira untuk hal ini kita memang perlu dukungan dari beberapa pihak ya, terutama untuk kecamatan ini berarti dari atasan kita langsung ya, orang-orang yang punya kebijakan gitu ya, untuk ibaratnya yang minimal bersurat atau gimana lah gitu, sehingga keluhan-keluhan dari masyarakat ataupun masukan dari masyarakat bisa beliau dengar dan aspirasi bisa mereka jalankan seperti itu demi untuk memaksimalkan pelayanan ini, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu waktu yang lama hanya untuk membuat sehelai kertas ibaratnya seperti itu ya. Karena memang sepertinya kalau hal yang begitu kan harusnya bisa diupayakan ya untuk dipercepat ya. Harapan saya sih memang seperti itu Pak ya. Jadi ada dukungan dari atasan atau pimpinan atau enggak kepala OPD lah ya, untuk bisa mendukung ide-ide ataupun upaya dari kita. Demikian Pak. Jadi yang menurut Pak Sobari itu yang bisa mendukung program ini pimpinan instansi Pak Sobari. Kira-kira cukup itu atau ada pihak lain yang bisa mendukung supaya yang menjadi keinginan Pak Sobari itu pelayanan kepada masyarakat tadi lebih cepat gitu ya. Nah, kira-kira siapa lagi? Apa cukup itu saja? Saya kira kalau misalkan di lingkup pekerjaan OPD yang memang saya bawa di sini, yang mendukung itu maksimal tuh yaitu, kecuali memang dari pihak lain yang eksternal mungkin ya, saya juga tidak tahu nih yang kalau di eksternal tuh apakah media atau apa gitu ya, tapi saya tidak sampai ke sana ya. Yang penting untuk saat ini saya yang di tempat saya bekerja aja dulu ya, artinya orang pimpinan nomor 1 lah yang bisa artinya memberi jalan atau untuk ke sana gitu, artinya untuk bermudah. Siapa tahu kalau misalkan orang-orang nomor 1 ini bisa didengar lah aspirasinya gitu. Karena kalau misalkan dari bawah sepertinya sih, kalau misalkan saya langsung ke sana kayaknya agak susah ya untuk menembus keinginan atau upaya kita gitu. Oke. Tadi banyak upaya yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sobari. Kalau kita ukur skalanya nih ya, upaya-upaya Pak Sobari di unit kerja Bapak, kita ukur skala 1 sampai 10. Pencapaian Pak Sobari ini sekarang pada titik angka berapa? Saya kira masih jauh ya kalau misalkan dari skala 1 sampai 10. Upaya yang memang yang kita inginkan gitu ya, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat tuh
paling mencapai angka 4 atau 5 ya. Jadi memang kelihatan sekali artinya pelayanan kita masih belum maksimal, artinya masih di bawah itulah, paling angka sekitaran 4 atau 5. Ya, sekitar angka 4 sampai 5 lah. Iya. Untuk jangka waktu yang jangka pendek ini, keinginan Pak Sobari itu sampai angka berapa lah ini? Apa tadi 4 sampai 5 ya? Sekiranya untuk jangka pendek ini Pak Sobari punya keinginan atau cita-cita capaian hitnya sampai angka berapa? Saya sih pengennya ya minimal 6 ya, minimal 6 ya, 6 7 gitu. Artinya pelayanan kepada masyarakat sudah kalau maksimal mungkin belum ya, ibaratnya mungkin tidak terlalu mengecewakan mereka. Dalam hal ini sih memang mereka tidak merasa dikecewakan banget mungkin ya, hanya ada banyak keluhan juga ke kita gitu. Artinya kalau misalkan di angka 5 atau di angka 6 atau 7 mungkin sudah bisa bisa diperhitungkan gitu. Jadi harapannya mungkin naik menjadi angka 6 atau 7. Iya. Kira-kira waktu yang diperlukan untuk mencapai angka 6 atau 7 itu untuk skala penilaian itu butuh waktu berapa lama? Saya kira tergantung juga ya, tergantung daripada respon yang punya kebijakan ya dalam hal ini. Kalau kita sih maunya secepatnya, seminggu 2 minggu atau sebulan maksimal, itu harusnya sih harus sudah bisa berubah nilai gitu, ibaratnya dari 5 ke 6 atau ke 7, maksimal 1 bulan sih harusnya bisa gitu ya. Jadi waktu yang diperlukan 1 bulan ya. 1 bulan maksimal. Berarti kita nanti mungkin bisa berbincang-bincang lagi waktu 1 bulan ke depan itu. Ya. Kira-kira target harapan Pak Sobari ini kita lihat sudah tercapai belum ya gitu. Selama perbincangan gimana perasaannya gitu Pak Sobari? Perasaannya alhamdulillah ya, ibaratnya selama ini saya mau menanggung ibarat beban di dalam hati saya kepada saya harus ngungkapin ini nih gitu kan. Nah dengan ada yang hal seperti ini ya alhamdulillah, kalaupun mungkin nggak semuanya saya terungkap di sini, yang minimal bisa meringankan itu ya, dan kedepannya yang mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan tetap sukses ya. Amin. Ini ke depan kita bertemu lagi, kita lihat progres perkembangannya seperti apa. Harapan-harapan tadi sudah disampaikan juga seperti apa. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya nih sekarang untuk kita bertemu dalam sesi coaching ini. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.